Teman-teman semua, halo, selamat sore, masa al khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tov, shalom lam, apa kabar? Sore ini hari Jumat awal bulan Agustus 2025, pekan pertama bulan Safar 1447 Hijriah. Hari ini Jumat 1 Agustus 2025, malam ke-8 bulan Safar 1447 Hijriah. Ini jam mati nih jam ya, 24 sore waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu maghrib hari ini jam 5.58 ya, 5.58 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya 34 ya, setengah jam lebih lah untuk kita bikin santai aja ini kontennya, teman-teman ya. Walaupun santai, tapi saya akan memberikan tanggapan yang tadi pagi kita sudah bahas ya, yaitu tentang peristiwa semalam di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto memberikan abolisi atau penghapusan dan penghentian seluruh tuntutan pemidanaan terhadap mantan Menteri Perdagangan dan juga mantan Kepala BKPM Thomas Lembong atau Pak Tom Lembong, dan juga memberikan amnesti atau pengampunan ya, pengampunan ya, atau penghapusan kesalahan kepada Sekretaris Jenderal dari PDI Perjuangan PDIP Pak Hasto Kristianto. Iya. Jadi ya, lupa saya pesen Aqua ntar di minimarket aja. Ya, lupa di minimarket aja kita nanti pesan Aquanya ya. Apa di Rona aja ya? Di Rona aja deh. Takutnya ini di Rona aja teman-teman. Oh ya, tapi oleh karena itu, karena saya mau pesan Aqua sebentar di warung Rona dekat sini, berarti pembahasannya kita tunda dulu ya teman-teman. Kita pause dulu sebentar, kita break sejenak ya, nanti baru kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, sekaligus melanjutin yang tadi pagi ya. Jadi kita akan kembali setelah jeda iklan yang mau lewat ini dulu. Alhamdulillah udah ini pesan Aqua. Teman-teman semuanya, seperti mana yang kita tahu bahwa semalam Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, sehingga dibersihkan dari kasus korupsi impor gula, dan juga memberikan amnesti kepada Pak Hasto Kristianto, sehingga terbersihkan namanya dari tuduhan penyuapan terhadap pada saat itu komisioner KPU Pak Wahyu Setiawan. Dan tadi siang kita telah menyaksikan Pak Hasto Kristianto telah meninggalkan rumah tahanan KPK, teman-teman. Yang artinya secara resmi, sambil kita menunggu terbitnya kepres putusan Presiden Prabowo yang bisa menjadi bukti kuat ya, bahwa Pak Lembong dan Pak Hasto itu sudah terbebas dari semua pertuduhan. Ini artinya ada itikat baik memang untuk memperbaiki agar jangan sampai hukum itu dijadikan alat untuk meinikan lawan politik gitu. Jangan digunakan sebagai alat untuk politik gitu.
tentunya manuver yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo lewat usul yang disampaikan oleh Menteri Hukum Tomenkum ya, Pak Supratman Andi Aktas ya, yang dengan alasan punya kontribusi kepada negara dan juga ingin menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah negara Republik Indonesia tahun 2020 menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 ini. Jadinya itu langkah yang diambil. Dan gak lama setelah itu Ketua Harian Partai Gerindra, Wakil Ketua DPR bidang Polkam, Pak Sufmi Dasko Ahmad ya, mengunggah foto dengan Presiden kelima RI Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga putrinya Ketua DPR, Ketua DPP PDI Perjuangan juga Ibu Puan Maharani, dengan caption merajut tali persaudaraan. Nah di situ Pak Dasko didampingi oleh Mensesnek dan juga Waketum Partai Gerindra Pak Prasetyo Hadi dan beberapa tokoh lain. Ini memang sebenarnya gimana ya kalau saya perhatikan ya. Sebenarnya kalau saya tangkap ya, sebenarnya Partai Gerindra dan administrasi merah putih pimpinan Presiden Prabowo inilah yang lebih membutuhkan PDIP, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena memang PDIP ini kuat ya, kuat dan koalisi Indonesia Maju atau koalisi Merah Putih Jilid 2 ini fragile gitu loh. Karena Partai Gerindra bukan merupakan pemegang saham terbesar KIM atau KMP 2.0, bukan. Pemegang saham terbesarnya Partai Golkar, teman-teman. Dengan 102 kursi di DPR 2024-2029 yang artinya berada di sekitaran 13 sampai 14% suara nasional. Kalau PDIP kan 110, berarti 16%-an suara nasional gitu. Nah, ini fragile teman-teman, fragile. Karena Golkar sendiri nggak bisa menopang pemerintah administrasi merah putih ini, karena Golkar sendiri dikendalikan oleh apa yang kita sebut sebagai termul, atau boleh nggak saya bilang di Golkar ini sekarang dikuasai oleh faksi pro Jokowi. Bahlil tokoh utamanya. Tokoh utamanya sebenarnya bukan Bahlil, Luhut Panjaitan, Bahlil, Agus Gumiwang, Airlangga Hartarto, Bambang Susatyo, dan masih banyak lagi. Ya. Santer kabar katanya Golkar mau ganti ketum ke Pak Nusron Wahid. Cuma saya bilang repot deh. Kalau Golkar itu ketumnya adalah orang dari faksi pro Jokowi, repot. Makanya saya bilang Golkar itu kalau mau aman kepresidenannya Pak Prabowo, maka harus dikendalikan oleh Bakri, faksi Bakri. Karena faksi Bakri ini adalah yang paling pro Prabowo dibandingkan dengan faksi pro Jokowi atau faksi Yusuf Kala. Faksi Yusuf Kala lebih pro ke Anies Baswedan. Karena kan kita tahu hubungan Yusuf Kala dan Anies Baswedan itu seperti apa. Kita sudah tahu semua, ya. Kalau Nusron Wahid repot. Dia ini
bukan dari faksi yang sangat pro Prabowo, enggak. Dia berangkat dari faksi yang sangat pro kepada Jokowi. Gitu. Jadi saya kurang setuju kalau Golkar dipegang Nusron. Bisa bahaya bagi pemerintahan Prabowo. Itu sama aja bunuh diri. Gitu. Jadi kalau Prabowo mau aman koalisi Indonesia Majunya, Golkar itu harus dipegang sama, paling tidak sama Bakri. Ya, Bakri ini adalah yang paling pro Prabowo di antara faksi-faksi Golkar yang lain. Siapa aja anggota Golkar faksi Bakri selain keluarga Bakri itu sendiri, Abu Rizal Bakri terutama, dan putranya Anin Dia Bakri yang sekarang ketum Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Rosan Roslani. Tapi Rosan Roslani bukan dari Golkar. Dia profesional. Susah karena faksi Bakri itu sekarang hilang. Paling yang paling banter dari faksi Bakri adalah Setia Novanto. Gavriel sekarang yang pegang tampuk ininya di Partai Golkar. Putranya tuh Gavriel Novanto. Gitu. Jadi susah. Jadi sekarang di Golkar ini hanya ada faksi pro, yang paling besar sebenarnya faksi yang pro Jokowi, ya, yang tokoh paling terkenalnya adalah Luhut Panjaitan. Satu lagi adalah faksi Yusuf Kala. Jangan salah, faksi Yusuf Kala tuh banyak. Ada Erwin Aksa, ada Yudi Krisnandi, ada banyak lah teman-teman. Selebihnya mah udah ya itu. Karena bisa jadi pemerintahan Prabowo ini bukan hanya cita-citanya membangun sebuah unity government atau pemerintahan persatuan, tapi sebenarnya Prabowo butuh PDIP untuk apa? Melindungi administrasi atau pemerintahan merah putihnya itu dari gangguan Jokowi dan ternaknya. Gitu. Dan sekarang lihat para termul, para pendukung Jokowi ngamuk-ngamuk kan, gara-gara sosok yang mereka dukung jadi presiden walau terpaksa itu memberikan abolisi dan amnesti. Ngamuk-ngamuk tuh di medsos, terutama mungkin di TikTok, sebagian di IG, sebagian lagi di X, sebagian lagi di Facebook. Ngamuk mereka. Ya kita mah nontonin aja gitu, nontonin aja udah gitu ya, nontonin aja. Mereka sendiri juga yang repot karena sebenarnya mereka nggak dukung Prabowo. Mereka nggak dukung Prabowo, yang mereka dukung adalah Gibran. Mereka memilihnya Gibran, bukan Prabowo. Karena ada Gibran di situ, karena ada Jokowi di situ, itu yang mereka lihat. Jadi ya mereka harus tiap hari ya membersihkan nama Prabowo, ya kan? Nah sekarang jadi nyerang gara-gara masalah abolisi dan amnesti ini. Udah pasti Prabowo, Presiden Prabowo akan jadi bulan-bulanan dari para termul ini. Nanti diangkat lagi masalah Prabowo Jumatan di mana, pelanggaran HAM dan sebagainya. Pasti itu akan terjadi dalam beberapa setelah Agustus ini. Lihat aja nanti. Setelah Agustus ini bakal kejadian itu. Para termul ini nyerang Prabowo dan pasti mereka juga akan meluncurkan wacana usulan pemakzulan terhadap Presiden Prabowo. Hati-hati loh. Ini mereka jadi ribut sendiri nanti. Itu yang saya bilang ke Sylvester Matutina lewat tulisan saya di Facebook ya. Saya bilang dia panik karena dia tidak tahu bagaimana cara bermainnya.
ketika nanti Gibran dimakzulkan. Karena cuma Gibran lah tempat dia berlindung. Dia tuh bukan orang yang Prabowo banget. Saya tahu siapa dia. Saya kenal siapa dia. Ya. Saya paham siapa dia. Ujung-ujungnya apa? Ya mereka, ya orang seperti Sylvester Matutina itu bukan masuk dalam rombongan loyalis Prabowo Tulen kayak Ahmad Muzani, Fadlizon, Sufmi Dasko, Pak Sugiono, Pak Prasetyo Hadi, ya, Pak Supratman, Andi Aktas, Pak Ahmad Riza Patria, Wamendes kita, gitu, dan seterusnya, dan beberapa lama lagi yang lain, termasuk Ahmad Dhani, Rachel Mariam diantara. Kalau saya mau beritahu Anda, Ahmad Yani itu Ahmad Dhani itu loyalis Prabowo. Loyalis Prabowo dia. Siapa yang bilang dia bukan loyalis Prabowo? Iris kuping saya. Dia loyalis Prabowo. Dia Prabowo Tulen. Gitu. Ya sudah. Mau bagaimana? Nah, Sylvester Matutina dan para termul-termul itu bukan bagian dari itu. Bukan. Bukan bagian dari itu. Bukan. Immanuel Ebenezer juga bukan bagian dari itu. Dia baru gabung dengan Gerindra, baru. Dan dia bukan loyalis Prabowo, bukan. Bisa jadi panik nanti ketika kayak gini. Wah, ngoceh-ngoceh gak karuan. Koordinasi termul. Tapi kan Immanuel Ebenezer ini kan kader Gerindra katanya. Gak mungkin lah dia akan berontak dengan ketumnya sendiri yang sekarang presiden. Tapi namanya politik ya, kita nggak tahu juga. Politik itu penuh dengan misteri, teman-teman. Ceweknya lebih tinggi loh dari cowoknya. Wow, baru tahu gue. Nah, udahlah, nggak penting juga. Jadi gitu, teman-teman, ya. Ya sekarang mah nikmatin aja perkelahian antara para termul dengan para kader 08 murni ya. Kayak teman saya tuh, Nora Dian Hartaroni tuh. Itu kan dia kader Gerindra murni, 08 murni gitu loh. Ya, 08 murni, ya. Jadi ya itu nikmatin aja pertengkaran ini. Karena ya gimana, memang pasti akan terjadi kok. Karena di satu sisi para termul ini terpaksa dukung Prabowo ya karena memang idolanya Gibran gak bisa nyapres. Sekalipun udah diakalin lewat putusan MK nomor 90 tahun 23, tetap aja yang jadi capresnya adalah Prabowo. Dan yang kepilih memang Prabowo presidennya. Gitu. Sebenarnya Prabowo itu running mate-nya, kalau saya mau beritahu Anda, sebenarnya adalah AHY, Agus Yudhoyono, yang sekarang jadi Menteri Koordinator Infrastruktur, ya, mengganti dari jabatan Menko Maritim, Menko Marves, Maritim Investasi, ya. Jadi ya kalau saya boleh bilang apa adanya ya mungkin Presiden Prabowo tuh mendengar jeritan dari masyarakat, ya, yang merasa bahwa kasusnya Pak Lembong dan Pak Hasto ini murni banyak nuansa
politiknya ketimbang legal ya atau hukumnya. Mungkin ya Prabowo mendengar itu. Makanya jadi Prabowo dan timnya, terutama tim dari Kemenkum, Kementerian Hukum ya, mendengar itu. Mendengar itu jadinya ya inilah yang terjadi. Tapi di satu sisi ya, yang namanya termul ini memang udah fanatik Jokowi ya kan. Jadi siapa yang jadi lawannya Jokowi ya berangusin aja sampai habis itu. Bahkan kalau perlu minta Asto sama Tom itu dihukum lebih berat lagi. Tapi ternyata ya ini, karena kita tahu sendiri kan, Presiden Prabowo ini kan sibuk dengan, kita tahulah, makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat. Ini kan saya bilang 3 ini kan program, kecuali makan bergizi gratis ya. Oke, 2 yang terakhir ini program strategis lah. Koperasi merah putih, sekolah rakyat. Ya, ini kan strategis programnya. Ditambah kenapa Pak Presiden Prabowo ini cukup sering bepergian ke luar negeri dan lama gitu. Ya tujuannya supaya membuat Indonesia itu menjadi bangsa yang negara yang sebentar, negara yang bergaul dengan dunia luar. Intinya itu. Jadi Bapak Presiden Prabowo tuh menginginkan agar Indonesia tuh gaul gitu loh di dunia internasional. Ibaratnya itu kalau bahasa remaja, bahasa anak-anak zaman sekarang, gaul, biar gaul gitu Indonesia tuh di tengah komunitas dunia. Apalagi kan kita tahu kan Presiden Prabowo ini bahasa Inggrisnya Masya Allah lebih lancar dari Menlu Pak Sugiono. Jujur lebih lancar dari Pak Sugiono, Menlu. Ya. Saya jadi tahu kenapa kok Pak Sugiono jadi Menlu. Karena saya tahu sebenarnya Pak Prabowo itu sangat ngincer banget posisi sebagai Foreign Minister, sebagai Minister of Foreign Affairs. Tapi kan nggak bisa karena kan nggak boleh presiden merangkap menteri. Menurut perundang-undangannya kan. Coba koreksi ya kalau saya salah ya. Saya terbuka kok untuk dikoreksi. Kan nggak boleh tuh Presiden Prabowo, presiden merangkap menteri. Sepertinya nggak boleh. Sepertinya nggak boleh ya. Kan kita tahu Presiden Prabowo ngincer posisi MOFA, Minister of Foreign Affairs gitu. Tapi nggak bisa, makanya jadi anak asuhnya yang ditaruh di situ. Siapa? Pak Sugiono. Itu. Ya, oke, teman-teman. Thank you. Masih banyak ya. Teman-teman, masih ada sisa 10 menit lagi ya menjelang maghrib ya. Jadi kita putuskan untuk kita lanjutin dikit lagi ya. Jadi kita semua sebenarnya tahu bahwa ini mati ya. Enggak, kurang dekat. Kita semua tahu sebenarnya Pak Prabowo ini mengincar sebenarnya. Karena beliau tahu diplomasi seperti apa yang harus dimainkan oleh Indonesia supaya ibaratnya dalam bahasa yang lebih kasual yaitu Indonesia tuh gaul gitu loh di forum-forum internasional gitu. Itu kalau bahasa kasualnya seperti itu. Tapi kan nggak bisa, makanya jadi anak asuhnya yang ditaruh di situ, Pak Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri. Padahal sebenarnya kalau mau cari yang bahasa Inggrisnya lebih mumpuni lagi di Gerindra ada Teddy, Sekretaris Kabinet sekarang yang bahasa Inggrisnya lebih mantap lagi dari
Pak Sugiono sebenarnya. Beliau bisa jadi foreign minister gitu. Konon katanya Pak Sugiono ini mau gantikan Ahmad Muzani jadi sekretaris jenderal Partai Gerindra. Konon katanya seperti itu. Ya, saya bilang serah, itu urusan partai mereka Gerindra. Ya. Jadi betul yang dikatakan Bung Rocky Gerung. Presiden Prabowo sibuk membuat Indonesia tuh gaul di kancah internasional gitu. Jadi dia pengen kondisi di dalam negeri itu stabil biar bisa lebih mengconvince untuk Indonesia ini dipandang sebagai negara yang punya nama lah di internasional. Makanya kenapa abolisi dan amnesti ini diberikan kepada Pak Lembong dan juga Pak Hasto gitu. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Ini baru closing ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye bye.